Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang orang-orang yang didoakan malaikat. Pada pertemuan yang terakhir kita membicarakan malaikat mendoakan orang yang mengunjungi orang yang sakit. Bahkan luar biasa karena di dalam hadis itu disebut secara eksplisit ada 70.000 malaikat yang mendoakan ketika ada seorang muslim yang mengunjungi saudaranya yang sakit. Pagi ini kita akan membicarakan hadis yang lain yang menyatakan bahwa setiap pagi ada 2 malaikat yang turun ke bumi menyertai para hamba. Ma min yaumin, tidak ada satupun hari yusbihul ibadu fihi yang seorang hamba itu berada pada pagi hari di hari itu illa malakani yang zinani, kecuali ada malaikat yang turun, 2 malaikat. Ada 2 malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, yang satu mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berilah ganti kepada orang yang berinfak. Dan yang satunya wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Hampir mirip. Jadi yang pertama Allahumma a'ti munfiqan khalafa, yang kedua mendoakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang pertama mendoakan agar supaya orang yang berinfak diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mendoakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang menahan hartanya. Mumsik, makanya orang mumsik itu orang yang pikir itu. Makanya orang yang pikir itu sering digambarkan sebagai orang yang menggenggam hartanya itu. Bahkan kalau sampai pikirnya itu sampai ibarat menggenggam air aja enggak tetes itu ya. Nah, orang yang mumsik itu didoakan oleh malaikat talaf, kebangkrutan, kehancuran.
Jadi yang didoakan malaikat tidak hanya orang yang baik, orang yang tidak baik juga didoakan. Yang ahli infak didoakan supaya infaknya itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kikir, yang menahan hartanya didoakan oleh malaikat dengan doa agar supaya hartanya itu membawa kehancuran dan kebangkrutan. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh baik Bukhari maupun Muslim. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas yang pertama. Orang yang berinfak itu didoakan malaikat supaya infaknya itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ya karena yang mendoakan malaikat ini ya harapan untuk dikabulkannya itu besar, bahkan pasti dikabulkan. Dan itu memang sejalan dengan firman-firman Allah yang lain, hadis yang lain yang menyatakan bahwa orang yang berinfak itu akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan itu bahkan bisa saja Allah berikan ketika di dunia. Tapi setidak-tidaknya balasan itu atau ganti itu akan Allah berikan di akhirat. Setidak-tidaknya itu, setidak-tidaknya. Dan kita harus yakin. Dan saya kira kita semua sudah sering mendengar ya mengenai fadilah atau manfaat atau hikmah dari orang yang berinfak itu, baik itu infak wajib maupun infak sunat sebagaimana yang sudah kita bicarakan kemarin, baik itu sedekah wajib maupun sedekah sunat. Yang sedekah wajib, infak wajib ya zakat itu, yang sunnah bentuknya macam-macam. Intinya adalah mengeluarkan sebagian harta kita untuk kita share kepada yang lain. Nah, itu sekali lagi banyak sekali fadilahnya. Dan yang dalam konteks terkait dengan apa yang kita bicarakan sekarang ini, ganti itu juga jelas ya. Misalnya dalam Al-Quran itu yang saya yakin kita semua sering mendengar itu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu ibarat orang yang menanam sebuah biji tanaman yang dari satu biji tanaman itu kemudian bisa melahirkan 7 cabang, dan masing-masing cabang itu melahirkan 100 biji baru. Kalau padi itu kan satu padi, lalu kemudian ada apa istilahnya itu? Ulir. Apa istilahnya? Kok lali ngambian? Bisa pada bulir. Nah, Jawa ini apa? Bulir kan bahasa Indonesia, Pak. Misalnya kan bahasa Jawa ini apa? Uli, Pak, ya betul, Pak. Kelas itu kan berasnya itu. Yang itu loh, yang cabang yang kemudian tim grandul gabahnya itu apa itu? Ya, pokoknya itulah ya. Petani asli wong bisa nanti lagi. Saking kesuwiran sawah. Padahal sini aneh ya ning apa jenenge ning sawah dari mulai apa itu namanya melupu ya, melupu lalu dipaculi, baru kemudian digaru, ditanam, terus baru ditanam itu di tempat saya ada istilahnya menyiangi matun ya, di matun ya, itu mengambil suket itu sampai kemudian besar baru
menuai. Kalau zaman dulu sekali pakai ani-ani Pak ya. Terus enggak Pak ani-ani? Pakai tangan. Nah, berikutnya pakai apa? Sabit ya. Terus akhirnya pakai alat. Wah, udah tak tutup gitu aja selesai. Jadi sampai 700 kali lipat itu. Bahkan malahan wallahu yudha'ifu may yasha, Allah masih menggandakan kepada siapa yang dikehendaki. Itu balasan Allah, ganti Allah yang tadi setidak-tidaknya di akhirat tadi. Tapi juga banyak ya. Sebenarnya Allah itu yang kemudian lalu mengganti infak yang kita keluarkan itu di dunia ini. Makanya ada salah seorang ustadz di Jakarta itu yang saya kira kita semua tahu itu ya, di dalam ceramah-ceramahnya selalu mendorong untuk berinfak ya. Lalu kemudian diinfokan berbagai macam cerita yang dengan infak itu lalu kemudian Allah mengganti sekaligus. Nah lalu kemudian sampai kemudian banyak orang yang kemudian punya apa saja langsung diinfakkan ya, dengan harapan mendapatkan balasan dari Allah sekaligus tadi. Ada yang seperti itu. Tapi ya kalau saya pribadi sih ya infak ya. Janji Allah seperti itu kita yakini, tapi ya tidak perlu kemudian lalu ketika kita berinfak dengan katakanlah niatan supaya mendapatkan ganti sekaligus tadi itu. Sebab kalau niatnya seperti itu, ketika kemudian Allah misalnya menahan tidak memberikan ganti sekaligus saat itu, bisa jadi kita kemudian lalu tidak yakin dengan apa yang difirmankan Allah itu, lalu kemudian ada orang yang kemudian lalu kecewa. Tapi ini janji Allah yang disampaikan lewat nabinya, yang memang sekali lagi Allah memberikan janji kalau ada orang yang berinfak itu akan diberi ganti ya. Dan memang harta yang kita infakkan itulah sesungguhnya merupakan harta kita yang hakiki, yang insya Allah nanti akan menemani kita sampai di akhirat nanti. Makanya dulu sudah pernah saya sampaikan ada salah seorang yang kaya raya begitu, lalu infaknya itu luar biasa, terus menerus dan sangat gemar berinfak. Sampai kemudian ada yang bertanya, lupa jenengan itu kok apa jadi duit kok istilahnya kok infak tok dikekeke ning ndi iki. Napa sampean ora sayang, ora iman karo harta panjenengan? Jawabannya mengagetkan. Loh, kalau saya itu menginfakkan harta saya banyak-banyak di dunia ini, saya berikan ke ini, itu justru karena saking sayangnya saya terhadap harta saya. Justru karena sayang pada harta saya itu, apakah kemudian saya kepingin harta saya itu bisa menemani saya sampai di akhirat nanti. Itulah sebabnya kemudian saya titipkan. Tidak mungkin itu harta saya sendiri, tidak mungkin. Jadi kalau nanti saya ke akhirat, tidak mungkin harta itu akan saya bawa sendiri, tidak mungkin. Maka harta itu saya titipkan kepada panti asuhan, saya titipkan kepada masjid, saya titipkan kepada madrasah, saya titipkan titip semua itu supaya besok terbawa semua itu ke akhirat sehingga menemani dia. Nah itu luar biasa itu, Masya Allah. Nah hadis seperti ini
cerita-cerita seperti ini ya tentunya mudah-mudahan bisa mendorong kita untuk menjadi orang yang gemar berinfak tadi. Ya, menjadi seorang yang munfiqon, orang yang mau berinfak, mau menginfakkan sebagian harta. Sekali lagi kemarin sudah kita bahas ya minimal yang wajib. Yang wajib itu apa ya, zakat itu 2,5%. Ya nanti memang kalau yang lain-lain bisa petani sampai 10%. Tapi banyak di luar yang wajib itu yang sunnah-sunnah itu yang kita bisa mengeluarkan dengan semau kita ya. Untuk wakaf, untuk sedekah, untuk macam-macam ya. Yang itu kalau bisa memang kemarin sudah kita bahas batasannya jangan lebih dari sepertiga. Karena memang kita juga dipesani oleh Allah jangan sampai meninggalkan anak keturunan kita itu menjadi anak keturunan yang lemah. Sehingga kemarin sudah sampaikan ketika menjawab pertanyaan siapa ini Pak Sino misalnya terkait dengan infak itu yang dituntut oleh Islam itu makanya tengah-tengah antara boros dan kikir. Ya. Jadi boros tidak boleh, kikir juga tidak boleh. Nah, tengah-tengah antara kikir dan boros itulah yang disebut dengan orang yang lomo itu, orang yang lomo itu apa ya? Dermawan itu, suka berinfak itu. Ya. Jadi dalam bahasa yang lain Al-Quran itu menyatakan dengan istilah infak, suka memberi. Ya. Jadi globo. Nah, sing gampang meneh apa? Nyah-nyoh. Pernah dengar Pak nyah-nyoh Pak ya? Nyah-nyoh itu ada orang minta sumbangan nyoh. Ada ini nyoh, ada ini nyoh, ada ini nyoh. Nyah-nyoh. Jangan kemudian digenggam itu ya. Saya suka dengan istilah Pak Fadil itu. Saya ingat betul itu ya. Jangan suka digenggam sampai ibarat air aja itu tidak ketes, masya Allah. Ya. Jangan sampai. Jadi itu, ya. Itu yang dikehendaki Islam. Jangan boros, tapi jangan kikir. Atau dibalik, jangan kikir, tapi juga jangan boros. Nah, tengah-tengah antara kikir dan boros itulah kedermawanan. Ya. Baik, sudah jam 5 tepat. Ya, ini baru separuh berarti yang kita bahas. Insya Allah yang doa yang satunya, ya, doa yang mendoakan agar supaya orang yang mumsik, orang yang menahan hartanya itu diberi kehancuran atau kebangkrutan akan kita bahas insya Allah besok pagi. Jadi ini separuh saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Mari kita akhiri dengan berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.